actingnya udah ada pakem-pakemnya lah gitu. Justru yang sekarang gimana kalau yang masih baru itu gue harus benar-benar mendrill mereka supaya mereka bisa berakting seperti yang gue mau, yang lebih natural. Dan kalau orang yang sudah terbiasa acting, bagaimana acting mereka yang sudah punya pakem-pakem itu juga dibalikin lagi menjadi natural gitu. Karena gue basicnya lebih seneng orang itu ketika acting seperti nggak acting gitu. Jadi benar-benar natural semuanya, cara dia berekspresi, cara dia bicara gitu. Itu sebenarnya paling sulit, bagaimana berakting natural. Bagaimana acting tapi nggak acting. Ya, itu yang paling sulit sebenarnya. Itu makanya menjadi alasan reading dari Serigala Terakhir ini sendiri cukup panjang ya. Iya, cukup panjang dan cukup intens. Karena gini loh, gue tuh mungkin kalau misalnya urusan syuting gitu ya, urusan adegan, gue mungkin bisa dibilang cukup cerewet gitu, cukup detail gitu. Sampai hal terkecil pun gue tuh cukup detail gitu. Gue nggak mau semua cuma di permukaan aja gitu. Gue pengen semua tuh datangnya tuh dari sini gitu. Even kayak misalnya adegan yang nangis gitu, adegan nangis, gue nggak butuh air mata bercucuran, berliuran gitu, nggak butuh gue sebenarnya. Yang gue butuhin sebenarnya gimana rasanya itu dari sini keluar gitu. Karena kalau enggak, air mata mungkin banyak orang gampang sekali mengeluarkan air mata, tapi rasanya dapat nggak gitu. Ketika orang nonton, dia dapetin emosinya nggak gitu. Kadang mereka nonton itu akan jadi lewat aja kalau emosinya nggak akan dapet gitu. Banyak banget orang yang bisa jago acting nangis, tapi mungkin ketika kita lihat rasanya tuh nggak ada gitu. Rencana berapa lama ini proses reading untuk Serigala Terakhir? Sebenarnya kan kita boleh dibilang intensifnya nih baru di sekitar akhir Mei kemarin lah. Akhir Mei kemarin kita tuh seminggu 3 kali karena kita kombinasiin sama fighting gitu. Jadi seminggu 3 kali untuk reading dan seminggu 3 kali untuk fighting gitu. Jadi di antara reading besoknya fighting gitu. Cukup panjang kan berarti. Apakah mungkin berharap nanti akan hasil akhirnya itu sendiri sesuai apa yang diinginkan? Pastinya gue berharap bahwa memang hasilnya harus seperti yang gue mau gitu ya, karena memang ceritanya gue yang bikin, karakternya gue yang ciptain, dan gue berharap mereka bisa menjadi karakter-karakter yang gue ciptain itu gitu. Jadi gue mau dengan adanya reading ini membantu mereka gitu, membantu mereka untuk mendapatkan karakter seperti yang gue udah ciptain ini gitu. Sejauh ini di hari kelima sekianlah, udah berapa persen kira-kira melihat kepuasan kemajuannya mereka? Ya masih 50%. Masih 50%. Jadi belum 100% gitu. Karena memang saya baru memulai di scene-scene awal. Scene-scene akhirnya itu justru yang lebih berat-beratnya itu saya belum coba. Justru yang memang saya coba mulai dari yang ringan dulu. Karena awalnya gitu kan, kita lihat aja dari yang ringan dulu mereka dapat nggak gitu. Kita coba dari hal yang paling basic sekalipun gitu kita coba gitu. Oke, bagaimana harapan Bobby sendiri terhadap reading ini sendiri untuk nantinya pada proses akhir syuting nanti bulan Juli sendiri apa? Ya kalau gue sih berharapnya bahwa dengan adanya reading ini membantu mereka untuk bisa menjadi seperti karakter yang udah gue ciptain gitu. Mereka bisa masuk ke dalam karakternya, mereka udah melupakan misalnya siapa Fatir Muchtar itu, dia sudah menjadi Ale gitu, dia sudah tidak menjadi Fatir lagi gitu. Memang benar-benar masuk sebagai karakternya. Ada membangun chemistry di luar reading juga nggak sih? Artinya lo harus ini ya, jadi harus jalan bareng misalnya. Ada. Nantinya tuh sekarang sih belum ya. Tapi walaupun kita sudah banyak acara ya, makan bersama-sama segala macam itu kita udah kita biasain. Tapi nantinya memang kita ada beberapa rencana untuk ngeblend mereka. Karena dia anak pinggiran kan, ceritanya preman-preman pinggiran. Nanti kita akan bawa mereka ke tempat preman-preman beneran. Kita mau tinggalin mereka di sana, kita lihat aja mereka kayak apa di sana. Itu akan dilakukan. Kita akan lakuin itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih.